Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil, seorang lelaki bernama Sarman menemukan sebuah keris tua di ladang yang baru saja ia garap. Keris itu berbeda dengan yang pernah ia lihat, berkarat, gagangnya berbalut kain merah lusuh, dan baunya anyir seperti darah basi. Sejak keris itu dibawa pulang, ayam-ayam miliknya mati satu persatu tanpa sebab, dan istrinya sering mengigau di malam hari, menyebut nama-nama orang asing yang bahkan Sarman tidak kenal. Malam itu, ketika hujan deras mengguyur desa, terdengar ketukan keras di pintu rumah Sarman. Saat dibuka, tak ada siapapun di luar. Namun di tanah, terdapat jejak kaki basah, berhenti tepat di depan pintu rumahnya. Seolah pemilik jejak itu masih berdiri di sana, tak terlihat oleh mata. Malam berikutnya, Sarman terbangun karena mendengar suara lirih di telinganya. Suara itu berbisik, seolah berasal dari arah keris yang ia simpan di sudut kamar. Darah, harus ada darah, tumbal. Istrinya, Rini, terbangun juga, matanya sayu dan wajahnya pucat. Dengan suara datar ia berkata, "Kalau tidak diberi tumbal, keluarga kita yang akan diambil." Sarman terkejut, tubuhnya merinding. Ia tahu betul istrinya tak mungkin berbicara begitu dalam keadaan sadar. Saat ia menoleh, Rini sudah kembali tertidur, seolah tak pernah mengatakan apa-apa. Namun keris itu, berkilat samar dalam kegelapan, seakan menunggu sesuatu. Keesokan harinya, kabar mengejutkan menyebar di desa. Seorang tetangga dekat, Pak Minto, ditemukan tewas di sawah dengan tubuh kaku dan mata melotot, seakan melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Anehnya, di dada Pak Minto terdapat bekas sayatan tipis menyerupai goresan keris. Sarman yang mendengar berita itu langsung pucat pasi. Malam sebelumnya ia bermimpi melihat Pak Minto berdiri di depan rumahnya, mengetuk pintu dengan wajah basah kuyup oleh hujan. Jejak kaki basah di teras rumahnya, apakah itu milik Pak Minto? Di sudut kamar, keris berbalut kain merah itu kini tampak lebih bersih. Karat yang menempel sebagian sudah hilang, seolah baru saja minum darah. Malam itu, Sarman bermimpi lagi. Kali ini ia melihat seorang pemuda desa bernama Jaya berdiri di depan rumahnya. Wajah Jaya penuh luka, matanya sayu, dan mulutnya bergerak-gerak tanpa suara, seperti sedang meminta tolong. Sarman terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Ia menoleh ke arah keris yang kini semakin berkilau, seolah menyimpan cahaya merah samar dari dalamnya. Rini, istrinya, duduk di tepi ranjang sambil menatap kosong ke arah pintu rumah. Dengan suara pelan, Rini berucap, "Besok giliran Jaya, darahnya sudah dipanggil." Sarman tertegun. Kata-kata itu sama persis dengan mimpi yang baru saja ia alami. Keesokan paginya, kabar duka kembali mengguncang desa. Jaya ditemukan tewas di pinggir sungai. Tubuhnya membiru, dengan leher penuh lebam, seakan dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Orang-orang desa mulai berbisik tentang kutukan. 2 orang mati berturut-turut dalam keadaan mengenaskan, dan keduanya sempat terlihat mendatangi rumah Sarman beberapa hari sebelumnya. Sarman gelisah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba membuang keris itu jauh ke dalam hutan. Namun, malam harinya ketika ia pulang, keris itu sudah kembali berada di sudut kamarnya, dengan kain merah yang kini tampak semakin basah, seolah meresap darah segar. Kematian demi kematian membuat seluruh desa dicekam ketakutan. Malam hari, tak ada seorang pun yang berani keluar rumah. Anak-anak dilarang bermain jauh, dan suara gamelan yang biasanya terdengar dari hajatan mendadak menghilang, diganti keheningan yang menyesakkan. Beberapa tetua desa mulai curiga ada sesuatu yang dibawa Sarman. Mereka tahu, dulu pernah ada cerita tentang keris pusaka berdarah yang hanya akan berhenti haus jika diberi tumbal secara rutin. Pusaka itu hilang berpuluh tahun lalu, dipercaya ikut terkubur bersama seorang dukun hitam yang mati dibakar warga.
Sarman yang mendengar bisik-bisik itu merasa seluruh tatapan warga kini mengarah padanya. Rini semakin sering tidur sambil mengigau, matanya terbuka tapi tak sadar, berulang kali berkata, belum cukup tumbal. Suatu malam, saat desa sunyi total, Sarman mendengar suara gamelan samar-samar dari kejauhan. Padahal tak ada hajatan di desa. Suara itu terdengar seperti dari arah hutan tempat ia pernah membuang keris. Penasaran sekaligus takut, Sarman berjalan pelan keluar rumah. Di jalan setapak yang gelap, ia melihat kilatan cahaya merah di antara pepohonan. Semakin dekat, suara gamelan berubah menjadi jeritan panjang, membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika ia tiba di tengah hutan, ia melihat sosok bayangan hitam duduk bersila di bawah pohon besar, di hadapannya keris itu tegak menancap di tanah. Dari tubuh sosok itu, darah terus mengalir, menetes ke tanah, seolah memberi makan pada keris. Sarman ingin lari, tapi kakinya terasa dipaku di tanah. Lalu sosok itu mendongak menatapnya dengan mata putih kosong, dan berucap, giliranmu akan tiba, Sarman. Pagi harinya, Sarman mendapati rumahnya didatangi oleh beberapa warga desa. Mereka menuntut jawaban, karena semalam beberapa orang mendengar suara tangisan dari arah rumahnya. Salah seorang tetua menunjuk ke arah sudut kamar tempat keris itu disimpan. Keris itu pusaka terkutuk. Kau yang membangunkan kutukan lama, Sarman. Teriaknya dengan suara gemetar. Sarman mencoba menyangkal, tapi saat ia menoleh, keris itu sudah berada di tengah ruangan, padahal ia yakin tadi masih tersimpan rapat. Dari kain merah yang membungkusnya, menetes cairan merah pekat ke lantai, meninggalkan bau amis menusuk. Warga makin ketakutan. Mereka berlarian keluar, meninggalkan Sarman dan Rini yang kini hanya bisa saling pandang dengan wajah pucat. Di luar, terdengar teriakan orang-orang, buang keris itu, atau kau akan jadi tumbalnya sendiri. Malam itu, Sarman berusaha mengikat keris dengan kain putih dan menaruhnya dalam kendi tanah liat, berharap bisa meredam kutukannya. Namun tepat tengah malam, kendi itu pecah sendiri dengan suara keras. Rini menjerit, matanya terbelalak melihat lantai kamar dipenuhi cairan merah seperti darah yang mengalir dari keris. Dari dalam genangan itu, muncul bayangan wajah Pak Minto dan Jaya, dua korban sebelumnya. Wajah mereka pucat, mata kosong, namun mulutnya bergerak bersama-sama berbisik. Belum cukup, tumbal harus terus ditagih. Sarman terhuyung ke belakang, tubuhnya gemetar. Rini menutup telinga, tapi suara bisikan itu justru semakin jelas, menggema di seluruh rumah. Lampu minyak tiba-tiba padam, menyisakan gelap gulita. Dan di tengah kegelapan, keris itu berkilau merah, seperti jantung yang berdetak. Setelah malam mencekam itu, Sarman memutuskan menemui seorang kiai tua yang tinggal di ujung desa. Kiai tersebut menatapnya lama, lalu berkata lirih, keris itu bukan sekadar pusaka, ia punya penjaga. Sosok gaib yang dulu mengikat perjanjian darah dengan pemiliknya. Menurut sang kiai, keris itu haus tumbal setiap beberapa hari sekali. Jika tidak dipenuhi, ia akan menagih jiwa dari orang terdekat pemiliknya. Sarman merasa semakin terpojok. Ia tak bisa membuangnya, tak bisa menghancurkannya, dan tak ada yang berani mendekat untuk membantu. Rini pun semakin parah, setiap malam tidur sambil berjalan dan mendekati keris, seakan ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Malam berikutnya, saat bulan purnama menggantung, Sarman melihat sosok hitam tinggi besar berdiri di sudut kamar, menjaga keris itu. Sosok itu hanya berkata dengan suara berat, kau berutang darah, segera lunasi, atau istrimu yang akan kuambil. Malam itu, Sarman berusaha mengikat keris dengan kain putih dan menaruhnya dalam kendi tanah liat, berharap bisa meredam kutukannya. Namun tepat tengah malam, kendi itu pecah sendiri dengan suara keras. Rini menjerit, matanya terbelalak melihat lantai kamar dipenuhi cairan merah seperti darah yang mengalir dari keris. Dari dalam genangan itu, muncul bayangan wajah Pak Minto dan Jaya, dua korban sebelumnya. Wajah mereka pucat,
mata kosong, namun mulutnya bergerak bersama-sama berbisik. Belum cukup, tumbal harus terus ditagih. Sarman terhuyung ke belakang, tubuhnya gemetar. Rini menutup telinga, tapi suara bisikan itu justru semakin jelas, menggema di seluruh rumah. Lampu minyak tiba-tiba padam, menyisakan gelap gulita. Dan di tengah kegelapan, keris itu berkilau merah, seperti jantung yang berdetak. Setelah malam mencekam itu, Sarman memutuskan menemui seorang kiai tua yang tinggal di ujung desa. Kiai tersebut menatapnya lama, lalu berkata lirih, keris itu bukan sekadar pusaka, ia punya penjaga. Sosok gaib yang dulu mengikat perjanjian darah dengan pemiliknya. Menurut sang kiai, keris itu haus tumbal setiap beberapa hari sekali. Jika tidak dipenuhi, ia akan menagih jiwa dari orang terdekat pemiliknya. Sarman merasa semakin terpojok. Ia tak bisa membuangnya, tak bisa menghancurkannya, dan tak ada yang berani mendekat untuk membantu. Rini pun semakin parah. Setiap malam tidur sambil berjalan dan mendekati keris, seakan ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Malam berikutnya, saat bulan purnama menggantung, Sarman melihat sosok hitam tinggi besar berdiri di sudut kamar, menjaga keris itu. Sosok itu hanya berkata dengan suara berat, "Kau berutang darah, segera lunasi, atau istrimu yang akan kuambil." Sejak malam itu, Sarman tak bisa tidur. Bayangan sosok hitam penjaga keris terus mengintainya. Rini semakin lemah, tubuhnya pucat seperti orang yang sedang dihisap tenaganya sedikit demi sedikit. Dalam kebingungannya, Sarman mulai berpikir untuk mencari tumbal pengganti. Ia menatap orang-orang desa yang pernah meragukannya, terutama mereka yang sering menghinanya karena dianggap miskin. Hatinya digelayuti bisikan jahat, korbankan satu nyawa, maka keluargamu akan selamat. Tapi setiap kali ia hendak mengiyakan, ia teringat wajah Rini yang semakin rapuh. Sarman tahu, jika ia tak segera membuat keputusan, keris itu sendiri yang akan memilih tumbalnya, dan kemungkinan besar, yang akan diambil adalah istrinya sendiri. Malam itu, suara gamelan kembali terdengar dari kejauhan, semakin keras, seolah menuntut jawaban dari Sarman. Didorong rasa putus asa, Sarman membawa keris itu ke tepi sungai pada tengah malam. Ia berharap bisa menghanyutkannya, agar kutukan berakhir. Namun, ketika ia melemparkannya ke air, sungai mendadak bergemuruh. Air yang tenang berubah menjadi merah, berbau anyir. Dari dalam sungai, muncul wajah-wajah pucat korban sebelumnya, menatap Sarman dengan mata kosong. Tiba-tiba, keris itu melayang keluar dari air, berputar di udara lalu jatuh tepat di depan kakinya, berkilat lebih tajam dari sebelumnya. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan bercampur tangisan perempuan, semakin lama semakin dekat. Sarman ketakutan, ia berlari pulang. Tapi sesampainya di rumah, ia mendapati Rini duduk di depan pintu dengan tatapan kosong, sambil berbisik, "Kau tak bisa lari, tumbal berikutnya sudah dipilih." Sejak malam di sungai, Rini semakin aneh. Ia sering berdiri lama di depan cermin, tersenyum sendiri sambil menyebut nama orang-orang desa. Kadang, ia menoleh pada Sarman dan berkata lirih, "Besok gilirannya." Keesokan harinya, benar saja, seorang perempuan desa bernama Siti ditemukan tewas di sawah. Tubuhnya penuh luka sayatan, namun tak ada satupun senjata ditemukan di lokasi. Anehnya, darahnya lenyap seakan disedot habis. Warga semakin panik. Mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Sarman, menuduh bahwa semua kematian berhubungan dengan dirinya. Sarman ingin menjelaskan, tapi tiba-tiba Rini menjerit histeris di dalam rumah. Saat semua orang menoleh, mereka melihat Rini berdiri di jendela dengan mata merah menyala, sambil memegang keris yang entah bagaimana sudah berpindah ke tangannya. Suara berat bergema dari mulut Rini, "Tumbal belum cukup, akan terus diambil sampai janji lama terpenuhi." Jeritan Rini membuat warga desa semakin ketakutan. Beberapa orang langsung berlari, sementara yang lain melempari rumah Sarman dengan batu, berteriak, "Bakar saja rumahnya. Hentikan kutukan ini."
Sarman panik. Ia berusaha merebut keris dari tangan Rini, namun begitu disentuh, keris itu terasa panas seperti bara. Tangan Sarman melepuh, sementara Rini tertawa dengan suara yang bukan miliknya. Api obor dari warga mulai dilempar ke atap rumah. Dalam sekejap, kobaran api menjilat dinding bambu, membuat rumah mereka terjebak dalam lautan api. Rini tetap berdiri di jendela, matanya merah menyala, seolah menantang warga. Di tengah kekacauan itu, sosok hitam tinggi besar muncul dari balik api. Semua orang terdiam. Mary melihat tubuh raksasa itu membawa rantai besi berlumur darah. Dengan suara bergema, ia berkata, tidak ada yang bisa menghentikan kecuali darah terakhir. Warga desa lari tunggang langgang melihat sosok hitam itu muncul. Api yang semula membakar rumah Sarman tiba-tiba padam begitu saja, meninggalkan asap tebal dan bau anyir. Anehnya, rumah Sarman tidak habis terbakar, hanya dindingnya yang menghitam seperti arang. Di dalam rumah, Rini tergeletak pingsan, sementara keris itu kembali ke tempat semula, berdiri tegak di tengah ruangan. Sosok hitam itu lenyap, namun suaranya masih terngiang di telinga Sarman, darah terakhir, hanya itu jalanmu. Sarman menggigil. Ia mulai mengerti, keris itu tidak akan berhenti menagih sebelum tumbal terakhir diberikan. Tapi siapa yang harus menjadi korban? Jika ia menolak, maka keris akan mengambil siapapun yang dekat dengannya, termasuk Rini. Malam itu, suara gamelan terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih keras, seolah berasal dari dalam rumahnya sendiri. Keesokan harinya, Sarman kembali menemui kiai tua di ujung desa. Dengan wajah penuh rasa bersalah, sang kiai akhirnya mengaku bahwa keris itu dulunya milik gurunya sendiri, seorang dukun hitam yang membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Keris itu akan terus haus tumbal 7 nyawa. Setelah itu, ia akan memilih 1 nyawa terakhir, tumbal pamungkas untuk mengikat kesetiaan baru, ujar kiai dengan suara bergetar. Sarman tersentak. Ia menghitung Pak Minto, Jaya, Siti, dan beberapa korban lain yang belum sempat disebutkan warga, jumlahnya sudah 6. Itu berarti hanya tersisa 1 nyawa lagi sebelum tumbal pamungkas dipilih. Jika kau tak mengorbankan orang lain, ia akan mengambil yang paling dekat denganmu, lanjut sang kiai. Sarman langsung teringat Rini. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat pasi, seolah beban besar jatuh menimpa bahunya. Malam itu, Sarman terbangun mendengar suara isak. Ia melihat Rini duduk di lantai kamar, bajunya basah oleh keringat. Di leher dan lengannya muncul tanda-tanda lebam hitam, seperti bekas cekikan tangan yang sangat besar. Rini menatap suaminya dengan mata kosong, lalu berkata lirih, aku sudah dipanggil, dia sudah menandai tubuhku. Aku yang akan jadi tumbal terakhir. Sarman langsung memeluk istrinya erat-erat, tapi tubuh Rini terasa dingin seperti mayat. Keris yang tersimpan di sudut kamar tiba-tiba bergetar hebat, mengeluarkan dengungan seperti suara seruling. Suara gamelan dari luar rumah pun menyusul, semakin keras, semakin mendekat. Di tengah suara itu, terdengar tawa mengerikan dari sosok hitam yang dulu muncul di balik api. Waktumu hampir habis, Sarman. Darah terakhir sudah dipilih. Sarman tidak rela melihat istrinya jadi korban. Dengan nekat, ia mengambil keris itu, meski tangannya langsung melepuh terbakar panas. Ia menghunusnya ke tanah, berteriak menantang, kalau memang butuh tumbal, ambil aku saja. Jangan Rini. Suara gamelan berhenti mendadak, digantikan keheningan yang mencekam. Sosok hitam penjaga keris muncul lagi, kali ini lebih besar, wajahnya penuh luka bakar, matanya merah menyala. Kau ingin jadi tumbal pamungkas? Suaranya bergema hingga dinding rumah bergetar. Sarman mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ambil nyawaku, lepaskan istriku. Sosok itu tertawa panjang, lalu mendekat. Rantai berlumuran darah di tangannya melilit tubuh Sarman dengan cepat, membuatnya terjerat tanpa bisa bergerak. Rini menjerit histeris, mencoba meraih suaminya, tapi tubuhnya terlempar jauh oleh kekuatan tak kasat mata.
Tubuh Sarman terikat erat oleh rantai gaib itu. Keris berbalut kain merah terangkat sendiri, melayang perlahan ke arah dadanya. Rini berusaha bangkit, menangis sambil memohon, "Jangan. Ambil aku saja. Biarkan suamiku hidup." Namun sosok hitam itu hanya tertawa, suaranya seperti ribuan orang menangis sekaligus. Janji darah harus ditepati. Ia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Keris itu menancap ke dada Sarman dengan keras. Darah menyembur, kain merah yang membalut keris seketika menjadi segar, berkilau basah. Wajah Sarman menegang, lalu perlahan melemas. Senyum tipis terlihat di bibirnya sebelum matanya tertutup selamanya. Di saat yang sama, suara gamelan mendadak berhenti total. Sosok hitam itu menghilang bersama rantainya, menyisakan keheningan yang menusuk. Rini jatuh berlutut di sisi suaminya, menjerit histeris, "Sarman!" Setelah malam itu, desa kembali sunyi. Tak ada lagi suara gamelan gaib, tak ada lagi korban berjatuhan. Keris pusaka berdarah ditemukan tertancap di dada Sarman yang sudah tak bernyawa. Anehnya, kain merah yang membalutnya kini mengering, berubah menjadi abu dan lenyap ditiup angin. Warga yang datang ke rumah pagi harinya terdiam, menyaksikan tubuh Sarman terbaring dengan tenang, sementara Rini duduk di sampingnya, matanya kosong, menatap tanpa henti pada keris yang kini tampak seperti besi tua tak berdaya. Tetua desa berbisik, tumbal pamungkas sudah dipenuhi, kutukan itu tertidur kembali. Namun sejak saat itu, Rini tak pernah benar-benar waras. Setiap malam bulan purnama, ia sering terdengar menyanyi lirih, menirukan nada gamelan yang pernah menghantui desanya. Dan di sudut rumah, meski keris itu sudah dipendam dalam tanah, sering terlihat kilatan merah samar, seolah menunggu waktu untuk haus darah lagi. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.